Salam damai dalam kasih Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas tentang perayaan Kamis Putih. Perayaan Kamis Putih yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, saya ambil sumbernya dari dokumen perayaan Paskah dan persiapannya, seri dokumen gerejawi nomor 71 yang sudah keluar sejak tahun 88. Selain itu juga diambil dari panduan dari buku Misale Romanum atau Misa Hari Minggu dan Hari Raya, dan Pedoman Umum Misale Romawi. Dari buku-buku tersebut, maka diharapkan kita semua membangun semangat dan kesadaran untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Lalu yang kedua, kita membiasakan untuk tidak menambah hal-hal yang tidak ada, dan juga tidak mengurangi hal-hal yang seharusnya ada. Dan yang ketiga adalah untuk membangun kesadaran akan dimensi universalitas dan unitas gereja semesta, yaitu bahwa gereja kita itu bukan gereja parokial saja atau keuskupan saja, tapi gereja universal, gereja sedunia, dan kita memiliki unitas, memiliki kesatuan. Maka kita tidak boleh untuk dengan selera sendiri menambahkan sesuatu atau dengan kesepakatan bersama dengan pastor paroki lalu mengubah sesuatu yang melanggar ketentuan dan aturan liturgi yang sudah ada. Gereja memperingati perjamuan malam terakhir pada hari Kamis Putih, yaitu pada saat malam Kristus dikhianati. Karena Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya pada Bapa dan para rasul, dan ia menugaskan mereka serta para penggantinya dalam imamat serta perintah kasih persaudaraan. Ini berasal dari dokumen perayaan Paskah dan persiapan nomor 44 dan 45. Maka kita dapat memaknai bahwa liturgi Kamis Putih ini adalah bagian dari Trihari Suci yang merupakan perayaan kenangan tentang perjamuan malam terakhir. Saat Kristus menginstitusikan sakramen Ekaristi sekaligus sakramen imamat. Pada perayaan ini juga Yesus memberikan ajaran cinta kasih yang ia tegaskan sebagai wasiat agung, sebagai suatu mandatum. Allah mencuci kaki manusia. Allah mengilahikan manusia, sedangkan Allah menghampakan dirinya. Sungguh ajaran yang luar biasa dalam bagaimana pelayanan kita didasari dan diteladankan oleh Yesus sendiri yang adalah Allah, tetapi ia mau merendahkan dirinya untuk melayani kita manusia. Pada perayaan Kamis Putih, sejatinya memang sudah tidak boleh lagi ada sakramen. Bukan tidak boleh, tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ada lagi sakramen lain. Tetapi masih boleh, sebenarnya masih dimungkinkan bila ada yang mau melakukan sakramen tobat pada hari itu. Kemudian dari makna liturgi dan makna yang mendalam yang sudah kita bahas tadi, kita melihat bahwa sebaiknya misa perjamuan malam terakhir ini atau Kamis Putih ini dirayakan pada petang hari, bukan pada sore hari. Pada waktu yang paling sesuai untuk partisipasi seluruh jemaat. Jadi sebaiknya memang sudah petang ya, jangan masih sore sebaiknya. Tetapi menurut dokumen perayaan Paskah persiapannya nomor 47, memang dimungkinkan kalau dituntut keadaan pastoral, karena mungkin umatnya sangat banyak, yang tidak mungkin gerejanya itu menampung semua umat untuk misa satu kali, maka ordinaris wilayah atau pastor paroki itu dapat mengambil kebijakan untuk misa yang kedua Kamis Putih. Ya. Sedangkan warna liturginya kita tahu pasti putih ya, Kamis Putih. Kemudian pada
perayaan Kamis Putih ini sebenarnya dimungkinkan untuk menghias altar dengan bunga, tetapi secara sederhana ya, karena ciri khas hari ini masih dalam masa Prapaskah. Tetapi bunga itu hanya diberikan sederhana saja, mungkin sedikit, dan juga nantinya pada tempat pentahtaan Sakramen Maha Kudus. Kita harus ingat bahwa pada perayaan Kamis Putih, sebelum perayaan, tabernakel harus kosong sama sekali. Jadi biasanya tabernakel itu tertutup karena ada isinya, sakramen di dalamnya. Pada Kamis Putih, tabernakel itu biasanya akan dibuka karena tidak ada isinya. Hosti untuk komuni kaum beriman yang akan diterima pada Kamis Putih itu harus dikonsekrir pada perayaan Kamis Putih itu sendiri. Jadi bukan sisa atau yang sudah disimpan di tabernakel sebelumnya, tetapi benar-benar harus hosti yang baru. Dan jumlah hosti yang dikonsekrir itu harus cukup banyak juga karena digunakan untuk komuni pada saat Jumat Agung esoknya. Nanti kita akan bahas juga di Jumat Agung, tapi kita singgung sedikit bahwa pada Jumat Agung esoknya itu tidak ada ekaristi, tidak ada konsekrasi. Maka disediakan hosti yang cukup pada Kamis Putih ini, biasanya ukurannya atau jumlahnya itu 2 kali lipat untuk menanggulangi komuni yang akan dibagi pada hari Jumat Agung hari berikutnya. Hal ini berdasarkan perayaan Paskah, dokumen perayaan Paskah dan persiapan nomor 48, juga buku Misale halaman 375. Jadi hosti-hosti baru itu disediakan, diberkati dan disantap pada perayaan Ekaristi ini. Mengapa demikian? Karena hal ini ingin memberikan ketegasan makna bahwa pada hari inilah Yesus menciptakan atau melembagakan Ekaristi. Jadi sungguh-sungguh memberikan makna yang tadinya belum ada sakramen Ekaristi, lalu lewat perjamuan malam terakhir ini Yesus mengadakan sakramen Ekaristi ini yang diwariskan untuk kita, untuk sebagai kenangan akan Dia sampai pada saatnya kita berkumpul bersamanya di surga nanti. Maka sungguh-sungguh dimaknai dengan lebih tepat dengan hosti yang baru, dan juga tabernakelnya itu kosong untuk untuk menunjukkan bahwa hosti yang diberikan pada saat Kamis Putih itu hosti yang baru dan merupakan hosti yang dikonsekrir pada saat itu. Kemudian pada saat tahapan misa, pada saat ritus pembuka akan ada Gloria. Pertama kali dinyanyikan Gloria pada masa Prapaskah ini. Gloria itu dinyanyikan dengan iringan yang meriah, lonceng-lonceng dibunyikan kalau memang lazim di tempat itu. Dan setelah itu hening sampai nyanyian Gloria di malam Paskah. Selama waktu itu, maksudnya dari sejak Gloria terakhir di Kamis Putih itu sampai dengan malam Paskah, orgel atau alat musik lain yang biasa digunakan di gereja hanya boleh dipakai untuk mendukung nyanyian, bukan untuk mengiringi sebetulnya, tapi untuk mendukung nyanyian. Jadi nyanyian yang tertentu mungkin butuh nada dasar atau butuh iringan, ibaratnya masih boleh untuk mengiringi, tapi mungkin bisa lebih sederhana dan juga lebih minimalis dalam mengiringi lagu-lagu sejak Gloria terakhir di Kamis Putih itu, termasuk Jumat Agung dan sampai malam Paskah, sebelum Gloria di malam Paskah dinyanyikan. Hal ini tentu saja ada maknanya, karena setelah madah kemuliaan, bel-bel dan lonceng itu, benda-benda yang semua yang terbuat dari metal, tidak lagi dibunyikan, karena alat-alat ini melambangkan kemeriahan. Sementara kita akan masuk ke dalam masa sengsara Yesus. Karena pada saat malam terakhir, malam itu, pada saat Yesus ditangkap, esoknya dihadapkan ke pengadilan, dijatuhi hukuman mati sampai dengan mati disalib, dan pada saat kita menunggu bangkitan Yesus,
Semua itu dilambangkan dengan keheningan, dengan kesederhanaan, dengan keanggunan pada setiap tata ekaristi atau tata liturgi yang kita jalani. Jadi ada suatu kemungkinan baik bila paduan suara bisa, kalau berani, kalau memang mampu, sejak Gloria itu, paduan suara Kamis Putih, lalu paduan suara di tugas Jumat Agung, benar-benar menggunakan alat musik itu untuk mendukung nyanyian saja, tapi tidak mengiringi secara meriah dan secara lengkap. Mungkin bisa juga dinyanyikan secara akapela ya, paduan suara yang dilatih benar-benar baik, supaya tidak mengandalkan iringan alat musik. Bisa juga, tidak harus ya. Kemudian setelah Gloria itu selesai dinyanyikan, tidak diperkenalkan lagi bunyi logam dan gemerincing sukacita. Maka bel dan lonceng yang biasa digunakan pada saat doa syukur agung digantikan dengan krotalus ya. Ada yang menyebutkan keprak, nah, yang bunyinya lotak gitu ya. Tapi kita kenal itu namanya krotalus. Itu yang akan menggantikan lonceng dan gong. Sebelum masuk ke dalam tradisi ini, saya ingin membahas bahwa setelah itu akan ada homili. Imam dianjurkan homili pada malam Kamis Putih ini bersinggungan dengan misteri Ekaristi, mengenai hakikat imamat, dan juga tentang ajaran cinta kasih. Jadi fokus kepada ketiga hal tersebut, tidak menyeberang atau mengambil tema yang terlalu jauh dari ketiga hal ini, tentang misteri Ekaristi, hakikat imamat, dan juga ajaran cinta kasih itu. Lalu setelah homili akan dilangsungkan tradisi yang dilakukan setelah berabad-abad, yaitu pencucian kaki, pembasuhan kaki oleh imam yang dilakukan kepada 12 orang yang terpilih. Dokumen yang lama, perayaan Paskah dan persiapannya tahun 88 ini, nomor 51, menyatakan bahwa menurut tradisi diadakan pencucian kaki pada pria yang terpilih. Maksudnya adalah untuk menunjukkan semangat pelayanan dan kasih Kristus yang datang, yang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kebiasaan ini hendaknya dipertahankan dan maksudnya diterangkan kepada kaum beriman. Tetapi setelah tahun 2016, Paus Fransiskus mengubah norma ini dalam Missale Romanum. Beliau mengubah dalam dokumen In Missa in Sena Domini yang keluar pada 6 Januari 2016. Paus Fransiskus mengubah dengan kata-kata demikian. Para pria yang telah dipilih itu diubah menjadi mereka yang dipilih dari umat Allah. Jadi yang sebelumnya tegas katakan para pria, jadi yang mewakili umat yang dibasuh kakinya itu adalah para pria, menjadi mereka yang dipilih dari umat Allah. Sehingga imam setempat, imam lokal atau bapak uskup dapat memilih sekelompok kecil umat beriman dan umat beriman dari laki-laki dan perempuan. Jadi nggak harus laki-laki semua. Dan sudah sepantasnya mereka terdiri dari orang-orang yang tua, orang muda, sehat maupun sakit, baik dari kaum klerus, biarawan-biarawati maupun kaum awam sendiri. Jadi bisa beragam yang bisa dipilih untuk mewakili umat Allah, untuk dibasuh kakinya pada Kamis Putih ini. Kemudian dalam persembahan setelah pencucian kaki, lalu ada ritus-ritus lain, lalu kemudian masuk dalam persiapan persembahan. Persembahan yang diberikan pada Kamis Putih itu ideal kalau merupakan hasil dari pengumpulan pada selama masa Prapaskah. Mungkin di kita biasa digunakan pengumpulan dana APP ya. Sebenarnya lebih tepat bahwa persembahan dana APP itu dilakukan pada Kamis Putih ini. Karena disebutkan dalam dokumen ini persembahan
untuk kaum miskin, terutama bila dikumpulkan selama masa prapaskah sebagai buah mati raga. Jadi lebih tepat sebenarnya kalau dana PIP itu bukan pada malam Paskah ya, atau Paskah kedua atau keberapa, tapi justru pada saat Kamis Putih ini. Lalu pada itu orang menyanyikan Ubi Caritas es Vera. Ini kalau di Puji Syukur ada juga versi Indonesianya, yaitu Jika Ada Cinta Kasih ya. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Atau kita bisa nyanyikan lagu Latinnya. Jadi lebih tepat, memang tidak wajib harus, tapi lebih tepat karena sudah disebutkan dalam dokumen perayaan Paskah ini, lebih tepat untuk lagu persiapan persembahan itu adalah Jika Ada Cinta Kasih atau Ubi Caritas es Vera ini. Selanjutnya adalah tentang perarakan sakramen Maha Kudus. Ada dua versi, karena kebijakan pastoral yang menyebabkan adanya misa lebih dari satu, maka biasanya menurut kebiasaan itu misa pertama itu tidak ada perarakan sakramen Maha Kudus, tapi misa itu akan ditutup dengan doa sesudah komuni, lalu dilanjutkan ritus penutup seperti misa biasa. Kemudian misa yang terakhir atau misa yang kedua biasanya atau yang terakhir, sebelum dilanjutkan dengan tuguran, misa itu yang ada perarakan sakramen Maha Kudusnya. Maka bila ada perarakan sakramen Maha Kudus, sesudah komuni, satu sibori akan ditinggalkan di atas altar, sedangkan sibori-sibori yang lainnya itu disimpan di tempat yang telah disediakan. Maksudnya adalah sibori-sibori ini disimpan untuk komuni Jumat Agung esok harinya. Jadi hanya satu sibori yang disisakan untuk diarak nanti. Setelah doa penutup, diadakan prosesi sakramen Maha Kudus dibawa melalui gereja ke tempat penyimpanan. Pembawa salib, nah ini urutan prosesinya ya. Paling depan itu adalah pembawa salib. Kemudian diikuti misdinar atau putra-putri altar lain, petugas lain yang membawa lilin bernyala. Lalu setelah itu tergantung kebijakan pastoral setempat, apakah petugas lain misalkan lektor mazmur, prodiakon, asisten imam itu ikut perarakan atau tidak. Kalau misalkan ikut perarakan, maka mereka berada di belakang pembawa lilin terakhir, tetapi harus di depan pembawa pendupaan dan turibulum ya. Turibulum itu yang alat untuk mendupai. Jadi pembawa dupa dan turibulum itu harus ada di depan persis imam yang membawa sakramen Maha Kudus. Nah, pada saat perarakan itu, madah yang dinyanyikan adalah madah Pangelingua Gloriosi, atau kalau di Puji Syukur ada judulnya Mari Kita Memadahkan ya, 501 atau 502. Jadi dinyanyikan kedua madah itu atau nyanyian ekaristis yang lain. Tapi memang lebih mengena atau lebih biasa dinyanyikan lagu ini ya, Mari Kita Memadahkan atau Pangelingua Gloriosi. Karena madah ini itu diciptakan, dipercaya ini diciptakan oleh Santo Thomas Aquinas di tahun 1200 sekian ya. Ini perarakan formasinya ya, pembawa salib, diapit membawa lilin, lalu pelayan lain yang membawa lilin, lalu bisa petugas lain, lalu pembawa pendupaan. Bila tidak perlu sih memang yang petugas lain, lektor, mazmur, prodiakon nggak perlu ikut sih, nggak penting ya. Jadi yang wajib itu adalah para misdinar yang membawa alat ini, salib dan lilin. Lalu pembawa pendupaan, lalu baru imam yang mengenakan velum dan membawa sibori yang tadi ditinggal terakhir di altar. Menurut buku Misale, di depan imam yang membawa sakramen Maha Kudus berjalan petugas yang membawa pendupaan yang mengepul ya. Jadi pembawa dupa itu berjalan di depannya, bukan berjalan membelakangi sambil mendupai. Keliru ya. Jadi petugas itu membawa pendupaan yang sudah mengepul itu berjalan di depannya. Terkadang masih ada beberapa praktek di gereja, beberapa gereja itu putra altar mendupai sambil
berjalan ke belakang. Jadi mendupai sakramen lalu sambil berjalan ke belakang terus. Karena tidak sesuai, karena mendupai sakramen itu ada aturannya ya. Kita tahu pendupaan sakramen itu 2 kali 3 ya. Atau pada saat mendupai ke belakang kenapa tidak disarankan? Takutnya nanti bisa jatuh, bisa melukai yang lain atau tersandung dengan jubah yang ia pakai juga. Jadi cukup berjalan di depan imam yang membawa sakramen dengan pendupaan yang mengepul itu. Sementara itu dilakukan pangelingua. Dinyanyikan lagu itu ada 6 ayat. Dinyanyikan ayat 1 sampai 4. 2 ayat terakhir itu dinyanyikan pada saat sakramen itu sudah sampai di tempat pentahtaan. Jadi ayat kelima dan 6 biasanya itu yang kalau di bahasa Latinnya itu yang tantum ergo dan genitori genitoque itu baru dinyanyikan setelah sakramen itu selesai sampai di tempat pentahtaan dan ditahtakan, baru dinyanyikan ayat itu. Selama belum sampai ke tempat pentahtaan maka ayat 1 sampai 4 diulang terus. Gitu ya. Atau di mari kita memadahkan maka ayat kelima dan keenam yang sakramen yang seagung itu. Dan diulang 1 sampai 4. Ayat 5 6 dinyanyikan setelah sakramen sampai di tempat pentahtaan. Lalu sakramen Maha Kudus ditempatkan dalam tabernakel yang kemudian ditutup. Pentahtaan dengan monstran tidak diperkenankan. Jadi yang diarak itu bukan monstran ya, tapi sibori. Karena berbeda ya, ini bukan adorasi yang biasa dilakukan di Jumat pertama ataupun waktu yang lain. Jadi yang dibawa itu adalah sibori. Dan tempat pentahtaan itu juga tidak boleh berbentuk makam suci, dan juga jangan dipakai istilah makam suci ya, karena Yesus belum meninggal. Yesus meninggal baru besok Jumatnya. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang itu ya. Karena untuk menyimpan hosti untuk komuni pada Jumat Agung itu. Kemudian setelah pentahtaan itu dengan nyanyikan Tantum Ergo, kemudian imam dan putra-putri altar atau petugas yang ikut dalam perarakan itu hening sejenak, lalu mereka meninggalkan tempat dengan hening tanpa ada berkat penutup. Setelah misa, altar ditutupi. Salib-salib yang bila mungkin diselubungi dengan kain merah atau ungu. Tapi ini kalau belum diselubungi waktu Minggu Prapaskah kelima. Biasanya di gereja-gereja itu pada Minggu Prapaskah kelima, salib-salib, patung, dan gambar orang kudus sudah diselubungi. Maka ini hanya mengingatkan saja bila belum diselubungi. Dan di depan gambar para kudus tidak boleh dinyalakan lilin. Maka mungkin petugas gereja bisa menyingkirkan dulu lilin sampai pada malam Paskah nanti. Nah, pada saat yang tepat setelah imam, petugas putra altar itu sudah meninggalkan tempat pentahtaan, segala hiasan altar dan perlengkapan altar itu bisa dirapikan dan diambil. Ya, jadi altarnya dibersihkan. Kemudian kemudian adorasi yang mengikuti acara terakhir dari perarakan sakramen Maha Kudus ini dilakukan di hadapan sakramen Maha Kudus itu. Pada saat adorasi dapat dibacakan dari sumber Injil Yohanes antara bab 13 sampai bab 17. Adorasi lebih tepat mungkin akan lebih mengena bagi umat yang mengikuti itu bukan berbentuk seperti dialog ya. Akan lebih baik jika adorasi pada di depan sakramen Maha Kudus itu umat diajak untuk merenungkan, mendengarkan bacaan Injil dan juga renungan. Bukan dengan dialog yang bersaut-sautan ya. Akan kurang mengena dan kurang memberikan kedalaman dalam adorasi ini. Adorasi ini dilakukan setelah tengah malam
tanpa upacara karena hari sengsara Tuhan sudah mulai. Berarti adorasi itu kan biasanya dibagi beberapa shift ya, istilahnya seperti beberapa shift, beberapa kelompok, dibagi per mungkin setengah jam atau 1 jam. Tetapi setelah tengah malam, jam 12 malam itu harus sudah selesai ya. Jadi tidak boleh melebihi, kalau bisa setelah tengah malam, jam 12 selesai tanpa upacara apa-apa, karena hari sengsara Tuhan itu sudah dimulai pada malam hari itu. Oke, itu saja yang bisa saya share dan saya bagikan mengenai perayaan Kamis Putih. Semoga kita terus belajar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap perayaan liturgi yang kita rayakan. Semoga Tuhan memberkati.